Nyanyi dulu, Pak. Boleh, Ibu menyanyi udah. Nanti kita yang dengar. Kalau nyanyi nanti Dani kabur. Biasa nyanyi kan pakai musik atau pakai gitar atau pakai keyboard, ya kan? Atau pakai drum. Tapi itu nggak original. Kalau nyanyi gini nggak pakai musik kan original, ya kan? Iya. Benar, Bu. Oke. Ini banyak. Saya jemput dulu. Ibu mau menyanyi atau saya jemput dulu Pak Dani? Jemput aja Pak Dani dulu, nggak apa-apa. Oke, Pak Dani. Selamat malam. Mau selamat ulang tahun buat Pak Lidara, Kak. Yang ke-61. Yes, selamat malam juga. Ya, selamat ulang tahun sekaligus kepada Pak Lidara. Tapi katanya besok itu. Hari ini. Wah, terima kasih. Terima kasih. Barakallah. Nanti saya kasihkan apa ya? Kadonya apa itu? Kadonya Bapak dibaptis aja. Kasih Alkitab, Bang Dani. Kasih Alkitab. Alkitab saya cuma satu. Kalau yang di HP ada. Ya kan, kalau yang kita jangan. Perjanjian lama. Simpan aja, Pak. Disimpan aja. Buat Pak Dani Alkitabnya. Bisa dibaca terus. Iya. Apa namanya? Tadi sih saya dari ini. Mungkin teman-teman di sini kenal nggak dengan Pak Jody? Jody mana ya? Ya nggak tahu ya. Dia katanya sih Kristen Triteos. Jody Triteos itu. Tadi saya sempat berbicara ngobrol dengan dia, ada Palen, saya Jody Triteos. Nah itu ngobrol tadi. Makanya agak lama saya ngobrol itu. Nggak tahu Pak Triteos itu apa? Ya, ada ngobrol apa Pak Dani? Ngobrol apa? Bisa di-share, dibagikan di sini ngobrol apa? Tentang Trinitas. Oke. Apa yang Pak Dani dapat? Dia bilang apa? Dia bilang apa tadi? Apa yang didapat di situ Pak Dani? Jadi ada memang pengetahuan baru bagi saya ya. Yang saya dapatkan dari dia itu tentang bagaimana pengajaran puncaknya itu mengajarkan tentang kebingungan dan magnet. Kebingungan apa, Pak? Iya, ini bukan saya. Coba nanti buka di ini channelnya siapa ya? Agustan Rebon apa? Islam Yang Rebon bilang siapa? kan dia. Agustan Rebon langsung. Bukan, kita nggak usah fitnah dia. Dia tidak bicara seperti itu. Yang berbicara seperti itu Pak Jody. Pak Jody.
Iya, Jody Triteos namanya. Jody Siddhartha Theos apa? Tapi nggak ada. Jody Siddhartha atau siapa namanya lupa. Terakhirnya itu adalah Triteos. Itu barusan tadi. Wah, Lebih kurang setengah kalau jam Siddhartha yang lalu. itu, Bukan Siddhartha, kalau Siddhartha Buddha itu Pak. Pokoknya intinya begini, yang pastinya Siapa? Jody titik-titik lah, yang titik-titik itu kan saya lupa namanya. Terakhirnya itu Triteos. Oh, Nah, itu ada di channelnya Islam Reborn. Dan dia menyampaikan itu cukup baru bagi saya, kan baru itu. Pengajaran yang tidak pernah saya dengar. Kalau masih syukur Pak dia pakai Triteos Pak. Kalau dia bikin Tritonggos gimana Pak? Nah, nggak tahu ya, kita apa adanya nah aja. itu yang bingung. Kalau saya kan, kalau kami kan nggak boleh mengada-ada. Apa yang ada itu Ya, ya. nggak Kalau apa-apa Pak. mengada-ada Itu kita kan nggak boleh. itu kan hanya nama dia Pak. Dia mau bikin Triteos, Tritonggos, Tritular. Terserah Nggak dia, ada itu. Pak. Pak, Ya, pengajarannya Nggak ada yang menarik kaitannya saya sama ini. kita Pak. Apa Ya, Pak? Pak Dani kaitannya mau tanya begini. ini nih Pak Dani. Dia menyampaikan ini tentang Triteos itu. Apa itu Triteos Pak? Mana ada Apa ajaran Triteos? Trinitas. Maksud Nah, saya kalau dia Trinitas, menyampaikan Bapak, Trinitas. Kalau Bapak bisa tanya ke kita, tapi kalau Triteos itu mungkin adiknya Tritonggos, Pak. Kita nggak kenal. Tapi kalau Trinitas, silakan. Bapak mau nanya masalah apa, Pak, mengenai Trinitas? Ya, maksud saya kan dia kan orang Kristen. Ya, nggak Nah, apa-apa, Pak. disitulah yang Kan saya banyak yang mengaku-ngaku dia juga Muslim, banyak yang mengaku-ngaku dia juga Kristen, banyak yang mengaku-ngaku dia juga Yahudi. Namanya juga di media sosial, Pak. Siapa saja berhak klaim, kan begitu. Iya. Pak, Iya, Dia nggak ada sama- masalah, Pak Dani, Pak. saya mau nanya Pak. Gimana? Gimana? Apa yang mau ditanya? Teroris asal ya Pak Dani. Halo Pak Dani. Pak Dani. Iya, gimana? Halo. Halo Pak Dani. Pak Dani. Ya, silakan. Silakan kalau Pak Dani. Kedengaran ya Pak Bom saya? Kedengaran. Kedengaran, Pak. Oh, Pak Dani kok putus-putus ya? Pak Dani mau tanya nih, teroris asal Inggris di Suriah menggunakan pelindung dari beton di bagian vitalnya Oh itu. agar tetap utuh saat bertemu dengan bidadari di surga nanti. Gimana tuh Pak Dani? Saya mau nanya Pak Dani, apa hubungannya? Saya dari tadi ini foto apa gitu. Saya juga itu apa? itu pelindung alat vital, Pak. Iya Pak, true story lu Pak Chiller tuh baca tuh. True story, this Muslim terrorist is Oh, berarti lebih penting diselamatkan alat vital daripada kepala kalau gitu ya, Pak. Terlaluan. protecting. Iya. Udangnya nggak perlu diselamatkan. Itu untuk persiapan 72 bidadari. Ya itu makanya. Ya, jadi agar tetap utuh saat bertemu dengan 72 bidadari di surga nanti. Ini kan true story loh, Pak. Saya coba baca tulisannya ya, Pak ya. True story. Besar boleh? Saya bisa baca nih. This Muslim terrorist is protecting his genitals with a cement block. In case he get killed, he will still have his genitals ready for his 72 virgin in heaven. oh my God. Aduh. Bahasa Indonesianya, teroris Itu asal tinggi. Inggris di Suriah menggunakan pelindung dari beton di bagian vitalnya Pak Chiller. agar tetap utuh saat Pak Chiller. bertemu dengan 72 bidadari surga nanti. Ini serius nih. Serius, Beritanya Pak. Serius Pak, ya. boleh beneran. bertanya, Pak?
Tak Pak mungkin Clear ada boleh orang bertanya. sebodoh begini. Lah, itu Tak mungkin potnya lah. diikat di. Itu fitnah, itu Lah. fitnah, itu fitnah. Ah, canda kali itu. Saya dengan Pak Mordeka tidak percaya ya Pak Dani ya. Apa- Tidak percaya saya. Ah, Tak mungkin. masa ada orang sebodoh begini? Ya yang lebih bodoh lagi kalau orang yang mempercayai. Betul, Iya, Pak. Iya, betul. makanya aku tak Mungkin percaya. begini, Pak. Dia sempat Yang melihat. percaya lebih parah lagi. Percayain, Iya. diimanin. Iya. Gitu. Imanin. Yang mempercayai 72 bidadari Nah, kalau paling gitu- lebih bodoh itu. Pak. Udah kalau kalau gitu saya stop sharing aja deh. Saya stop sharing deh. Iyalah. Saya nggak percaya itu. Saya dan Oke, Pak Pak Mordeka Dani. nggak percaya. Ah, saya sih tidak percaya lah. Iya udah. Iya. True story. Pak Dani, ada yang mau ditanyakan Pak Dani sama teman-teman? Silakan. Tanya satu-satu Pak Dani. Alidara, Pak Kiler, Pak Mordeka. Ya, Halo, saya Bo. mau bertanya, cuman jangan main potong-potong. Kalau potong-potong malah. Tidak. saya Ada saya. Hari ini kita kasih kebebasan Palidara pulang tahun. Iya benar. Ya Palidara ya. Iya, tapi Dani kalau ngomong 1 jam. Ya, saya diem lah. Saya diem dulu lah. Saya tutup mulut dulu. Palidara ulang tahun ya. Pak Lobo, tangani sebentar ya. Aku ke belakang dulu ya. Boleh ya? Ada Pak Lobo. Atau Pak Cilar yang handle dulu. Ya, Pak Lobo udah tidur. Pak Dani, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Jadi ini sih bagi saya sih baru ya tentang teologi yang disampaikan oleh Pak Jody tadi. Saya cukup menarik ya, karena ada sistem yang namanya brainwash knowledge. Mudah-mudahan brainwash knowledge katanya. Apa itu Pak maksudnya? Ya maksudnya Brainwash. ada istilahnya pencucian otak lah intinya kan. Aduh, Cuci otak. Di laundry Mm-mm. maksudnya. cuci otak. Brain knowledge berarti ya dari cuci pakai Jadi so. pengajaran itulah yang selama ini katanya yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja itu yang terjadi. Itu perkataan dia ya, saya hanya mengutip. Nah, apakah menurut bapak-bapak di sini tentang teori ataupun pengetahuan yang dimiliki oleh Pak Jody itu fakta atau retorika? Udah, hanya itu Pak yang mau ditanya? Iya, terima kasih. Oke. Baik, Pak Dani. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Anak kecil itu biasanya lahir dalam kondisi yang bagaikan kertas putih ya, Pak. Kita lahir semuanya itu kertas putih. Apa yang kan ada namanya the golden age, itu umur 0 sampai 5 tahun, Pak. Jadi umur 0 sampai 5 tahun itulah yang membentuk karakter kita. Kalau di PAUD, di PAUD yang kekristenan, biasanya kita mengajarkan kasih, Pak. Bahwa sesama itu adalah saudara kita. Tapi ada PAUD yang mengajarkan bahwa yang tidak seagama dengan kamu itu adalah kafir. Yang mana yang brainwash, Pak? Saya menanyakan dulu. Iya, kan ini kan Bapak menanyakan brainwash. Jangan dibalik tanya kalau nanti. Iya, kalau kan yang saya Pak dari kecil itu tidak pernah mengajarkan bahwa orang yang tidak seagama itu adalah kafir, itu bukan saudaramu. Enggak pernah Pak, sampai sekarang. Tapi akhir-akhir ini, kalau Bapak mengatakan brainwash, ya, apa yang dicuci dari otak orang-orang Kristen ini, Pak? Kita semua orang-orang Kristen ini diajarkan kasih, Pak. Apakah kita dicuci otaknya untuk mengajarkan kasih? Justru kita ini semakin ditanamkan untuk mengasihi sama. Bukan mengatakan orang yang tidak sealiran atau tidak seiman dengan kita, itu adalah kafir yang harus dimusuhi. Yang kalau Bapak mengerti arti brainwash itu adalah orang yang otaknya masih bagus, itu dicuci, Pak, menjadi jelek. Ditanam dengan doktrin. Ditanamkan, didoktrin.
Itu yang namanya brainwash, Pak. Kita umat-umat Kristen ini tidak pernah diajarkan membenci orang lain. Tidak pernah. Bapak ingat waktu Ahok, waktu masa-masa dia di persidangan, itu ada videonya, Pak, anak-anak kecil. Bunuh si Ahok. Bunuh si Ahok sekarang juga. Itu yang namanya brainwash, Pak Dani. Udah tua kayak gitu, artinya Itu yang brainwash. Ya, Bapak ngerti nggak arti brainwash itu? Otak dicuci, Pak. Saya pernah nonton film, Pak. Ya, ini film brainwash memang. Ya, jadi anak kecil dimasukkan ke dalam satu camp. Mereka itu diajarkan untuk membunuh orang yang tidak setuju dengan pendapat dia. Apa yang terjadi? Begitu mereka dewasa, itu menjadi mesin pembunuh. Itu brainwash, Pak. Ya, tidak pernah, ya, kalau kita lihat ya, Pak, dari banyak kejadian, mana yang paling sering, Pak? Teroris itu beragama apa, Pak? Jujur sajalah. Ya, bahkan kemarin ini baru ditangkap. Itu, Pak, Majelis Ulama Anda, Pak, yang merupakan gembong teroris. Berapa miliar dia bisa mengumpulkan dana, Pak? 1 tahun. Miliar loh angkanya, Pak. Dari pengumpulan dana di di kelompok-kelompok itu. Bukan itu yang namanya brainwash. Bapak menanyakan sesuatu yang menunjuk kepada diri Bapak sendiri, Pak. Ya, kita tidak pernah. Kalau yang namanya ajaran Kristen, apa yang di brainwash dari kami, Pak? Ya, apa yang di brainwash? Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih kok. Apa yang salah dengan itu? Ya. Bukan mengajarkan untuk berperang, untuk membunuh, tidak. Bukan mengajarkan untuk mengkafir-kafirkan orang lain, seperti yang sering Bapak lakukan. Bapak sendiri di sini juga, di room ini aja, walaupun Bapak sendirian di room ini, kita ada 9 orang lain, tapi Bapak berani, Pak, mengkafir-kafirkan kami. Dan apakah kami marah? Tidak. Kami tidak mengatakan bahwa darahnya Pak Dani halal. Kita masih tetap mengatakan bahwa Pak Dani itu adalah saudara sebangsa kami. Begitu, Pak. Itu kami. Beda dengan Anda, Pak. Tadi, saya baru pakai sorban Arab itu, Pak. Apa yang ditulis di live chat, Pak? Killer ini korban berikutnya menyusul MKC. Coba, Pak. Saya hanya pakai sorban Arab, coba. Begitu. Saya bertanya apa yang saya hinakan? Apa yang saya hinakan dengan menggunakan sorban Arab? Enggak, ini bercerita brainwash, Pak. Bapak tadi mengatakan brainwash. Bukan mengatakan. Saya bertanya. Iya, kan tadi Bapak, saya paham pertanyaan Bapak. Apakah brainwash itu dilakukan oleh bapak-bapak gereja? Brainwash yang seperti apa yang Bapak maksudkan itu loh, Pak? Oke, kalau yang Bapak nanyakan itu brainwash yang mana yang saya maksudkan itu adalah brainwash tentang Trinitas. Itu jelas. Apa yang salah dengan Trinitas, Pak? Nah, makanya saya tanya, apakah ada seperti sekarang itu? Begini, Pak. Itu aja, jawabannya. Bapak sebagai manusia, Bapak percaya Bapak punya roh? Iya, saya manusia pasti punya Bapak roh. Bapak percaya Bapak punya jiwa? Iya. Bapak percaya Bapak punya tubuh? Iya, kan ada dalam Al-Quran. Bapak sendiri pun sebagai makhluk hidup punya Trinitas, Pak. Punya 3 hal yang ada di dalam diri Bapak. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Apa yang salah dengan ajaran itu? Saya sih memang, terus makanya saya katakan ini bagi saya sih belum terlalu banyak saya mengembangkan, dikarenakan saya masih baru mengenal ini. Jadi saya penasaran, makanya saya ingin mengetahui tentang brainwash yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja itu sejauh mana. Dan berbagai macam apa yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Supaya saya ingin tahu aja. Itu aja sebenarnya. Nggak mau berkembang kemana-mana. Ya,
Kalau dalam kekristenan, Pak, tidak ada istilah brainwash, Pak. Ya, kita itu hanya diajarkan kasih dan percaya bahwa Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Rohul Kudus. Itu yang menjadi kepercayaan kita, Pak. Di luar itu enggak, ya. Itulah Allah yang kita sembah dalam roh dan kebenaran, bukan dalam zat. Karena kita nggak tahu itu zat apa, zat padat, zat cair, atau zat gas. Yang kita tahu bahwa makhluk hidup itu terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Sama halnya juga, Pak. Trinitas itu juga roh, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Trinitas. Ya. Tanpa adanya roh, kita nggak bisa hidup, Pak. Nggak ada. Iya kan? Firman turun menjadi manusia, bukan manusia yang dituhankan, Pak. Kalau Pak Dani selama ini dan saudara-saudara kita Muslim selalu mengatakan kapan Yesus dijadikan Tuhan, itu yang paling salah, Pak. Oke, Kita percaya Saya tambah firman sedikit, itu saya tambah sedikit ya. Bentar Pak Mordecai. Ya. Saya selesaikan sedikit lagi. Firman itu menjadi manusia, Pak. Ya. Kita percaya itu. Bukan bentuk benda mati yang bisa menghapus dosa, itu kita nggak percaya, Pak. Tapi kalau firman menjadi manusia, apakah bisa? Bisa. Tuhan itu bisa mau jadi apa saja. Tapi kita nggak percaya Tuhan itu jadi batu untuk dicium-cium buat menghapus dosa, itu kita nggak percaya, Pak. Silakan Pak Mordecai. Oke. Jadi sebelum kita gunakan kata-kata ya seharusnya kita pahami dulu apa sih arti kata itu supaya kita tepat guna gitu ya. Brainwash. Brainwash itu kan semacam cuci otak ya. Artinya apa? Suatu doktrin yang ditanamkan secara tidak langsung kepada seseorang ya tanpa orang itu sadari. Tanpa disadari, itu namanya brainwash ya. Di mana repetisi kata itu ditanamkan secara berulang-ulang ya, sehingga masuk ke dalam alam bawah sadar dia ya, secara tidak langsung. Jadi orang yang ditanamkan brainwash itu orang itu tidak sadar ya. Nah, sedangkan mengenai Trinitas ini itu suatu kesadaran ya, itu dibicarakan bapak-bapak gereja yang kita namakan apa, konsili Nisea ya, betul ya Pak Schiller? Iya betul. Nah, Ya benar. kesepakatan itu tidak bisa kita sebut nama brainwash. Ya. Misalnya dari sejak kecil ya, kita ditanamkan, oh itu nggak benar, si A tuh jelek, si A jelek, si A jelek, si A jelek. Ketika dia besar nanti, dia tuh tidak pikir panjang lagi. Dia taunya si A tuh jelek, si C tuh jelek. Dia sudah punya negative thinking. Sehingga apapun ya, kesadaran apapun yang masuk dalam otak dia tolak, alam bawah sadar dia itu tolak. Ya, artinya sudah kena brainwash. Nah, jadi saya kira penggunaan kata-kata itu Bang Dania kurang tepat. Ya. Bukan kurang tepat, dia sangat tidak tepat. Dalam kerohanian tidak ada istilahnya brainwash. Ya, kecuali ya disertai unsur kebencian. Misalnya nih, ini udah nggak bener nih ajaran ini, sudah dipalsukan. Nah, setelah dia dewasa, dia tanpa pikir panjang, oh kamu udah nggak bener, tanpa pernah menyelidiki, karena sudah tertanam dalam sadar dia, alam pikiran bawah sadar dia. Pokoknya ketemu agama ini deh, lu salah deh, gue paling bener, tanpa dia pernah mempelajari kitab dia sendiri. Nah, itu namanya brainwash. Saya kira demikian, terima kasih, lanjut. Oke, terima kasih. Ini ada juga Ya, disampaikan. saya tambahkan dulu Pak Dani. Sebentar Pak Dani. Boleh saya tambahkan ya Pak Dani? Jadi begini. Tadi sudah dijelaskan Pak Mor. Hilang. Nggak ada suara. Pak Lidara hilang. Putus Pak. Hah? Nggak ada suara. Hilang suaranya. Halo? Udah. Ya ada. Udah ada Ada Bu suaranya? Ciler. Udah ada Bu Ciler. Ya ada ya.
Ya. Buciler. Buciler, ya. Jadi sampai sekarang bingung saya tuh. Gini Pak Dani, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mordekai, yang namanya brainwash itu cuci otak. Cuci otak itu apa yang dimasukkan setiap saat, setiap hari, ya, setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit, dengan disertai push atau tekanan. Nah, tekanan itu berupa ketakutan. Contoh begini, Pak Dani, kalau Teror. Pak Dani ini, kalau kamu begini dengan teror psikis, kalau lakukan begini, nanti kamu begini. Kamu nanti akan diginikan. Ya. Contoh kepada Tuhan. Oh, kamu harus percaya sama Tuhan. Ini. Kalau kamu tidak percaya, kamu pasti akan dijadikan ini. Atau kamu akan Putus. yang namanya cuci. Ya. Halo, ya. Ya, sudah. Ada suaranya, Ya. Pak. Ya. Itu Oke. yang namanya cuci otak. Jadi intinya Pak Dani, saya sudah paham yang namanya cuci otak itu, saya sudah paham. Jadi bukan itu arah pertanyaan saya. Pertanyaan saya, adakah brainwash itu yang dilakukan oleh Bapak Gereja? Itu aja. Kalau memang tidak, ya sudah, kan begitu. Nah, cuman di dalam hal ini ada disampaikan tentang yang dilakukan oleh Bapak Gereja itu memiliki tentang bidatologi dan misteri. Nah, itu merupakan pagar yang disampaikan oleh teman tadi yang bernama Pak Jody tadi. Nah, inilah kaitannya antara brainwash tadi terhadap pagar yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja, itu yang saya tangkap. Nah, itulah korelasi. Saya jawab. Saya jawab ya Pak Ani. Saya ragu Jody itu seorang Kristen, Pak. Suaranya putus-putus. Terus terang. Saya yakin dia bukan, saya yakin dia bukan orang Kristen, Pak. Ya. Halo, ya kedengaran ya Pak ya? Iya, kedengaran. Pak Bom, kedengaran suaranya? Ya. Saya yakin dia bukan orang Kristen. Saya 1000%. Dia orang Muslim yang nyamar-nyamar jadi Kristen. Karena apa? Tidak pernah ada bapak gereja. Sebentar. Ya, makanya ini kan menurut saya Pak Dani. Boleh dong. Ya, tidak pernah ada bapak gereja yang melakukan terus putus. Kayaknya Pak Lidara mic-nya baterainya soa itu Pak. Ganti dulu Pak. Putus-putus Pak Lidara. Baterai mic-nya harus dicas dulu kayaknya. Ya, ini bisa ya. Dia bukan Kristen, dia saksi Yehova. Oke. Ya, coba lanjut dulu saya perbaiki. Ya. Jadi begini Pak Dani, tadi Pak Dani juga membawa ke room ini istilah yang bagi kita juga asing Pak, Triteos. Apa makna dari Triteos ini? 3 Tuhan kah? 3 Tuhan berarti. Iya. Itu berbeda Pak dengan ajaran. Iya, berbeda Pak. Benar. Kami dia 3 Tuhan. Kami tidak pernah percaya 3 Tuhan Pak. Tuhan kami hanya 1 Pak, tapi terwujud dalam Trinitas. Ya Pak. Bukan 3 Tuhan kami, 1 Pak. 3 Tuhan. Sama kayak Pak Dani ya. Sebagai kita manusia nih Pak ya. Sekarang kenapa orang Batak itu banyak yang menjadi Kristen Pak? Karena ada dasar orang Batak itu yang namanya Dalihan Natolu. Itu ada Pak Uta Barat yang bisa menjelaskan nanti. Jadi kita sebagai orang Batak Pak, itu kita sebagai anak bisa. Berarti kita sebagai anak itu dalam marga kita adalah raja Pak. Ya kan? Kemudian kita bisa sebagai boru.
Boru itu artinya kita menikahi perempuan, perempuan ini kan punya marga, Pak. Kalau kita masuk di kumpulan marga perempuan itu, sikap kita juga berbeda. Kita tugasnya adalah di dapur. Kemudian kita bisa menjadi tulang, menjadi paman, Pak. Ya kan? Itu yang sangat dihormati kalau dalam orang Batak. Jadi kita orang Batak itu punya 3 perlakuan. Dan setiap perlakuan itu berbeda fungsinya. Makanya orang Batak itu sangat bisa memahami apa itu Trinitas. Sekarang kalau kita katakan, Pak, kita ambil Presiden Joko Widodo misalnya. Presiden adalah gelarnya, Pak. Tapi dia sebagai seorang manusia, dia sebagai presiden, 1. Kemudian dia sebagai bapaknya Gibran, 1. Kemudian dia sebagai cucunya siapa? Etes. Sebagai kakeknya Etes, sorry. Ada 3 fungsi yang berbeda di situ. Tapi dia tetap 1, Pak. Pak Dhani sendiri juga bisa berlaku sebagai paman, bisa berlaku sebagai apa ya, saya bilang ya, sebagai bapak, bisa berlaku juga sebagai keponakan. Itu fungsi masing-masing berbeda. Sebenarnya tidak ada yang sulit dalam hal itu kalau kita mau membuka hati dan memahami. Ya. Tadi saya contohkan ke Bapak bahwa manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh, Pak. Oke. Apakah kalau misalnya roh Bapak itu berangkat dari tubuh Bapak, Bapak hidup? Tidak. Jiwa Bapak menghilang gitu, Bapak jadi gila, Pak. Tubuh Bapak nggak ada, Bapak nggak ada di dunia ini. Sudah, itu aja, Pak. Ya, terima kasih. Jadi begini, kenapa saya katakan tadi karena ini hal yang baru ya. Memang bagi saya ini hal yang baru tentang pemahaman Trinitas, Triteos, kemudian tentang brainwash tadi, kemudian ini hal baru Dani, itu sudah lama. Kalau Trinitas, Pak, kalau Trinitas mungkin Bapak udah sering dengar. Iya. Triteos mungkin Bapak baru dengar dari orang yang katanya Kristen itu. Silakan, Pak. Itu saksi apa ya? Iya. Triteos itu ya maksudnya begini, terjadinya konsili Nisea itu karena terjadinya bidat-bidat itu. Boleh nggak saya lanjutkan? Terjadinya bidat-bidat itu. Makanya ada kesepakatan. Belum selesai, sudah dipotong. Silakan, Pak, silakan. Aduh. Makanya saya katakan tadi tentang yang disampaikan oleh Pak Jody tadi, dia memang pengakuan dia adalah Triteos, 3 Tuhan. Itu jelas pengakuan dia. Kemudian dia menggambarkan tentang. Panggilnya ke sini, Pak. Kenapa Bapak masuk nggak panggilnya ke Pak Bombong? Dani, nggak usah bertele-tele ya. Udah. Tunjukkan apa udah itu saya sampaikan. Triteos ya. Entah. Oh, ya. Udah begini. Ya. Triteos itu terdapat di dalam Al-Quran. Ngerti kamu? Di Al-Quran itu terdapat Triteos itu. Saya tidak mau mengembangkan begini Bang Dhani, kita maklumi. Fokus saja. Ya, kita maklumi kalau Bang Dhani bilang. Ya, betul Bang Dhani. Jadi begini, menurut saya wajar saja Bang Dhani mengatakan itu hal baru. Karena kan bukan keyakinan Bang Dhani. Kalau kami itu bukan hal baru Bang Dhani. Itu di abad ketiga itu sudah terjadi, di abad kedua sudah mulai terjadi bidat-bidat itu. Makanya terjadilah konsili Nisea itu pada tahun 325 Masehi. Ya. Benar sekali. Itulah yang disampaikannya. Kalau itu bukan brainwash. Yang namanya brainwash itu beda. Itu brainwash itu tanpa kesepakatan. Kalau ini kesepakatan berdasarkan dalil-dalil yang ada di Alkitab. Dan kami orang Kristen bukan hanya sekedar menerima, tidak. Kami membaca, kami menyelidiki. Masuk akal tidak, Alkitabiah atau tidak, begitu loh.
Kalau brainwash itu kita tidak sadar, kita terima apa adanya karena sudah dicuci otak kita di alam bawah sadar. Dan itu kalau orang bertanya kita tidak bisa jelaskan. Nah, tetapi ini kalau orang bertanya kita bisa jelaskan, bukan brainwash namanya. Nah, inilah yang saya maksudkan Begitu, Pak. tadi. Iya. Dengan penjelasan dan teman-teman ya yang ada di sini. Dan dia juga menyatakan orang yang menjelaskan seperti ini dia merupakan eksegesis mandiri. Iya. Ya, biasalah. Itu fakta dia yang disampaikan. Jadi saya juga memang agak-agak belum mendalami tentang eksegesis mandiri, kemudian tentang misteri, kemudian tentang bidatologi sebagai pagar daripada trinitas itu yang disampaikan oleh beliau, oleh Pak Jody tadi. Nah, inilah yang bagi saya sangat menarik juga untuk menambah wawasan saya. Terima kasih. Ya, Pak Dani ya, saya jawab ya. Saya tadi baru perbaiki mic-nya. Pak Dani, saya katakan tadi orang itu bukan orang Kristen, Pak. Ya jelas. Kemudian kalau Bapak mengatakan bapak-bapak gereja tidak pernah mengadakan brainwash. Terus yang Bapak maksud tadi pemagaran dan segala macam, itu tidak pernah ada. Lain dengan ajaran Pak Dani. Ustadz Bapak memagari Al-Quran itu dengan bid'ah. Ya, dengan kafir. Dengan menghalalkan segala cara. Darah halal. Apabila menerobos masuk pagar untuk membedah isi kitab suci Pak Dani. Kalau di kita tidak ada. Sebentar, saya jelaskan dulu. Menyempit ke Islam itu nanti timbul perdebatan. Saya hanya bertanya. Iya, saya jelaskan. Makanya saya jelaskan Pak Dani. Saya tidak statement. Begini Pak Dani kan bawa masalah itu ke sini. Makanya saya jawab. Pak Dani, eksegesis itu ya bukan sesuatu yang aneh. Eksegesis itu adalah bagaimana kita memaknai isi Alkitab, itu eksegesis namanya. Termasuk kita memperkirakan atau menafsirkan. Itu eksegesis, Pak. Ya. Terus kalau tadi Pak Dani kan bawa Bapak gereja memagari dengan bid'ah apa segala macam kan, tadi bidat segala macam kan, itu maksudnya Pak Dani, benar nggak? Itu bukan dari saya, tetapi dari Pak Jody. Iya, kan Bapak tadi saya ingin kejelasan. Tidak ada. Saya jelaskan tidak ada. Jody itu penipu. Iya, dan sudah. Dia tidak jelas. Ya udah, jelas. Oke, yang lain Pak Dani mau tanya apa? Pak Dani mau tanya apa lagi? Ya sudah, saya kan hanya ingin memperdalam itu aja. Ya, tadi udah dijelaskan. Iya, teman-teman, tidak ada brainwash ya. Jadi sekali lagi saya katakan tidak ada brainwash. Silakan yang lain Pak Dani. Ya, silakan mau tanya apa lagi Pak Dani? Santai aja kali Pak Lidara. Iya makanya ini lagi santai kan Pak. Ini kan lagi santai Pak Dani. Kayak kesannya kok ngotot benar gitu loh. Oh bukan Pak, bukan ngotot Pak. Lain ngotot dengan tegas Pak. Kalau ngotot, mohon maaf kalau ngotot kayak Pak Dani dengan teman-teman itu ngotot. Tapi kalau saya tegas begini gitu loh. Itu tegas sama ngotot lain Pak Dani. Santai aja, santuy Pak. Tidak muji saya malam ini. Mungkin betul tadi Pak Dani. Seperti yang disampaikan Pak Mordekai, bahwa kita harus mengerti dulu makna dari brainwash itu, Pak. Udah tahu saya, Pak. Itu udah tahu. Itu kan pelajaran saya dulu. Ya, makanya Pak. Jadi begini, kalau misalnya tadi yang Bapak katakan, apakah itu brainwash dari bapak-bapak gereja? Kita sudah sama-sama menjawab bahwa itu tidak benar, gitu ya, Pak. Iya. Dan kami sendiri juga sejak kecil nggak pernah di brainwash, Pak. Di brainwash untuk mengatakan bahwa yang bukan Kristen itu bukan saudaramu. Mereka adalah kafir. Nggak pernah, Pak.
Kita nggak pernah di brainwash seperti itu. Ya, makanya kita menganggap semua orang adalah saudara. Ular menggigit ekornya. Dan kalau masalah kepercayaan, ya kita memang menceritakan iman Kristen itu, Pak. Dan itu adalah pilihan. Tuhan aja juga mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi kalau kita memberikan kayak Pak Bom di channelnya ini dan kita semua memberikan pengajaran mengenai Kristus, mengenai Tuhan Yesus, bukan untuk mengajak Anda supaya masuk Kristen, tidak juga. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, Pak. Kita nggak punya kuasa untuk itu. Untuk mengajak orang masuk. Bapak kan sering dengar, bahkan pernah waktu itu kalau nggak salah, di channelnya Pak Bom ini juga, bagaimana seseorang bercerita, dia dipanggil Tuhan untuk mengikuti dia, mengikuti Tuhan Yesus. Apakah itu karya kita yang kumpul-kumpul di sini? Tidak, Pak. Tidak. Kita nggak pernah kok memaksa-maksa atau menyuruh-nyuruh orang masuk Kristen, tidak. Tapi kalau dia sudah digenggam oleh Roh Kudus, Pak, apapun tidak akan bisa menolak dia, Pak. Tidak bisa menghalangi dia, yakin. Kayak kemarin yang Pak Yoga sudah cerita, kemudian Bintang Kasih cerita bagaimana dipersekusi, begitu ya. Itu tidak akan bisa menghalangi, Pak, nggak akan sanggup. Kalau sudah Roh Kudus itu yang bekerja, nggak akan sanggup, Pak. Siapapun nggak akan sanggup melawan itu. Betul. Ya, Pak Dani, mau saya tambahkan ya, Pak Ciler ya. Silakan, Pak. Pak Dani, tahu nggak asal kata kafir itu dari mana, Pak Dani? Kalau kami di dalam Islam masuk kafir awal mulanya itu ada di dalam awal Al-Quran. mulanya dari Al-Quran ya, Pak. Pak Dani, saya beri pengajaran kepada Pak Dani, pencerahan. Sebelum kami ada sebagai umat Islam mengetahui kafir itu. Ya, makanya saya jelaskan Pak Dani ya. Jauh 700 tahun sebelum adanya Al-Quran, orang Kristen itu sudah mengenal dan menyebut kafir kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Pak. Kafir. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu kafir. Kita bisa baca di Matius 22. Matius 5 ayat 22. Di Galatia 2 ayat 14. Jadi Pak Dani, sebelum Pak Dani bisa ngomong kafir, atau umat Pak Dani bisa ngomong kafir, orang Kristen udah lebih dulu, Pak, ngomong kafir. Tetapi apa? Tuhan Yesus melarang. Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, Pak Bom bisa dibuka, Pak Bom, tolong Pak Bom biar dan Pak Dani baca. Siap. Ya, bisa dibaca, bukannya Pak. begitu ya, Pak Lidara ya. Masalahnya kan kalau kita terjemahan kita bingung karena original teksnya kan nggak ada original teksnya ada. Pak Dani dan seukuah Pak Dani ini larinya ke original teks terus. Padahal Pak Dani sendiri dengan original teksnya kadang-kadang juga nggak percaya. Oke, ini kita bicara ada. Nanti saya tampilkan original teksnya kalau Pak Dani juga masih nggak percaya. Ya, di sini Matius 5 ayat 22, coba Pak. Dibaca ya, saya bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya, kita dihukum, Pak, kalau harus marah kepada saudara. Marah sama Pak Dani, marah sama teman-teman Pak Dani, walaupun, maaf ya Pak Dani, walaupun kayak Madia, Aditya tuh kayak kerbau atau kebo itu nguber ekornya sendiri, muter-muter. Kita nggak boleh marah, Pak. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi kita sudah dilarang, Pak, oleh Tuhan Yesus untuk berkata kafir terhadap saudara kita. Pak Lidara. Terhadap sesama manusia gitu. Pak Lidara. Ya, Pak? Ya. Bapak tolong kasih jelaskan dalam ini dari 1500 tahun sebelum ada Tuhan Yesus juga sudah disebut, Pak.
dalam Iya. bilangan 23 saya bilang. Dia Bahasa Ibrani, Pak. di bilangan 23 ayat 9 ya. Ya saya jelaskan di bahasa Ibrani. Sebelum saya ke bahasa Ibraninya, saya jelaskan dulu ke bahasa Indonesianya ya. Bilangan 23 ayat 9. Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Di Galatia 2:14 juga ditulis, Pak. Jika engkau yang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi. Ada. Oke, saya akan bukakan teks aslinya. Kan Pak Dani mau lihat teks aslinya. Walaupun di dalam bukunya Pak Dani, teks aslinya dibikin tanda kurung kan. Dan tanda kurung itu pas ada yang mengakui, ada yang tidak. Bentar, saya bukakan ya. Bahasa aslinya ya, supaya Pak Dani paham. Ya, tapi saya nggak bisa share screen karena pakai HP nih Pak. Ini karena komputer saya tadi putus-putus ya. Bilangan 23 ya Pak. Ayat 9 ya tadi ya. 23:9. Ya, bilangan 23 ayat 9 ya. Di sini dikatakan. Jadi Pak Dani, ribuan tahun sebelum adanya buku Pak Dani, kita udah lancar Pak. Bicara kafir tuh udah lancar dulu. Sejak zaman dulu tuh udah lancar. Kafar kafirin orang udah hampir setiap hari Pak. Orang Kristen dulu Pak. Gitu. Jadi udah nggak kaget kalau ada yang sekarang baru bisa ngomong kafir kafir terus kafir kafirin orang gitu. Itu udah nggak heran Pak. Ya, jadi di sini ya. Selamat malam dong. Ya, ini nih ya, di sini dikatakan Kimeros surim erenu umigaveut asurenu hen am labadat yiskon ubagoyim. Nah ini ya, ini ubagoyim lo hit sabab. Ya di sini kafir itu ya di dalam bahasa Ibrani itu dikatakan goyim. Orang ubah goyim. Kalau goyim sebentar Pak Dani. Kalau goyim. Kalau goyim. Kalau goyim itu Pak Dani, kalau goyim itu hanya goyim itu orang asing. Tapi kalau sudah pakai ubah goyim itu orang kafir Pak. Ubah goyim. Yang aja ubah goyim. Kenapa tidak disampaikan ubah goyim aja? Oh nanti kalau dikatakan ubah goyim, iya kalau disampaikan ubah goyim nanti Pak Dani bingung nanya lagi apa sih ubah goyim gitu. Makanya udah dijelaskan kafir gitu loh. Oke Pak Dani paham ya. Dan itu marah. Dan dan kita sudah dikunci mulut kita tidak boleh ngomong kafir kafirin orang Pak. Tidak boleh. Ubah goyim. Lain dengan Bapak. Itu kan ubah goyim, bukan kafir. Iya. Ubah goyim kan, bukan kafir. Iya, ini artinya kafir Pak. Jadi begini Pak, ya saya jelaskan Pak Dani. Saya sangat lucu, orang kafir mengkafir-kafirkan orang lain. Gitu loh. Kafir mengkafirkan orang lain itu loh, gitu loh Pak. Dan yang paling lucu Pak Islam itu kan jelas. Islam jelas. Dan yang paling lucu, kalau ada iblis yang mengatakan orang lain iblis, Pak. Itu paling lucu saya, Pak. Itu sama. Udah dia kafir, tapi menyebut-nyebut orang kafir. Dia sendiri kafir, lupa bahwa dia kafir. Oke, saya lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Yang lain, lanjut, silakan. Diam. Iya. Ubah goyim. Saya sih masih ingat ubah goyim. Kalau ubah goyim ya ubah goyim. Siapa ya? Dengan siapa ya? Pak Rohim ya, Pak Abdul Rohim ya, Pak. Saya. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Rohim. Iya, saya kepingin kenalan sama Pak Bom-Bom, diperbolehkan apa enggak, Pak? Boleh, Pak, boleh. Saya juga akan perkenalkan Pak Rohim kepada Pak Bom-Bom.
Iya. Boleh ya, saya perkenalkan Pak Rohim ya, pada Pak Bom. Boleh. Ya, jadi Pak Shalom, Rohim Pak Rahim. ini, ya, Pak Bom, Biar Pak aku Rohim. kenalan sendiri. Iya. Pak Bom. Oke. Silakan. Saya setiap hari ngikutin Pak Bom. Saya kepingin nanya-nanya kalau kurang sopan, kurang santun, mohon dimaklumi karena saya orang awam, orang desa, nggak ngerti apa-apa Pak Bom. Boleh ya nanya Pak Bom ya? Ya, sebelum itu saya sebentar Pak Bom, Pak Rohim, saya pertegas dulu Pak Rohim ini memang ya dia seorang ustadz ya. Nah, Pak Rohim ini yang sering berbicara di channelnya Dini atau dengan dia sering berbincang dengan Yitsa. Silakan Pak Rohim. Pak Bom jangan dipercaya ya, itu mereka aja memberikan gelar itu padahal sangat tidak pantas ditempelkan ke saya. Saya orang awam Pak Bom. Pak Rohim merendah ini. Pak Bom, saya nanya ya, mohon maaf ini bukan saya bermaksud apa-apa ya, cuma kepingin nanya saja. Sebenarnya sahabat-sahabat Kristen ini yang dituhankan itu Yesus yang berupa manusia, apakah roh yang ada di dalam tubuh itu? Itu saja mohon dijawab. Aduh, tubuh tanpa roh. Yesus Halo, itu adalah firman yang menjadi manusia. Jawabannya itu ada dalam Yohanes 1 ya. Sorry salah tinggi. Jadi Yohanes 1 ayat 1 Pak. Ini di sini jawabannya jelas Pak ya. Pada mulanya adalah firman. Firman ini apa Pak? Jelas dia Allah. Nanti saya jelaskan ambil dari belakang. Firman itu bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia adalah Allah Pak. Nah, kalau kita baca dilihat di dalam di dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Firman itu adalah Allah sendiri. Contoh, sekarang Bapak berbicara dengan saya. Bapak nggak bisa lihat saya, tapi bisa dengar suara saya. Nah itulah firman, kata-kata saya. Itu, Pak. Kalau kita merunut, firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Firman. Contoh di dalam Kejadian 1. Kejadian 1 ya. Kita buka sini. Nih, Kejadian 1. Tapi yang sabar loh Pak Bom, saya orang awam loh Pak Bom. Gak apa-apa, Bapak kan cuma tanya, Pak. Gak apa-apa, Pak. Iya. Bapak kan cuma tanya, jadi gak apa-apa, Pak. Saya itu orangnya santai aja. Bapak kan datang ke sini kan bertanya, ya. Iya. Bapak kan cuma datang bertanya, ya saya nggak mungkin mau marah Bapak atau apa kan nggak mungkin. Saya salah Pak kalau saya marah Bapak. Nah, kemudian saya lanjut Pak ya. Nah, kemudian dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan, perhatikan Pak, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah mulai melayang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Perhatikan Pak, berfirmanlah Allah. Coba ya. Nah, di sini Allah berfirman, barang semua jadi ya. Kita kembali ke Mazmur dulu. Sini. Dalam Mazmur 33, sini Pak ya. Ya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, yang tadi Kejadian 1 ayat 3. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan,
Tuhan ini di Alkitab itu Pak, ada T besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. Kalau T, U besar ini adalah Yahweh sendiri, Bapa itu sendiri. Langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Nah, nanti Bapak masuk, tolonglah masuk di siang hari, ngobras. Saya akan jelaskan bagaimana sampai Yesus itu dikatakan Tuhan. Panjang Pak penjelasan. Saya contoh, saya singkat. Saya ambil di dalam. Yang menghakimi nanti itu di akhir zaman itu adalah Yesus. Firman-Nya. Ini Pak contoh ayatnya ya Pak ya. Yesus berkata kepada orang-orang ahli Taurat. Dialah sang firman sendiri Pak. Contoh dalam Yohanes. Ini Pak, Yohanes 12 ayat 42. 46 Pak. Nah, ini Pak. Yesus berkata. Maaf ya Pak Bambam, saya lab dulu ya. Saya udah ngantuk rasanya mata. Ya, salam semuanya ya teman-teman. Makasih, makasih. Terima kasih Pak Dani, salam juga. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih Pak Dani ya. Pak Bombom, sepertinya ya saya sedikit memahami keterangan Pak Bombom. Kalau saya salah paham ya mohon dimaafin. Paham saya kesimpulannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Betul Pak Bombom? Dia adalah anak Allah, dia adalah firman. Dia bukan Bapa. Tapi dia dan Bapa satu. Dia firman yang menjadi manusia, Pak. Makanya saya mau jelaskan dulu, Pak, supaya Bapak bisa paham ya. Jadi saya angkat dari sini, Pak ya, sebentar ya. Nah, ini Pak. Siapa nih? Wah, Bapak di tengah jalan ya, Pak ya? Pak Rohim. Pak Rohim di tengah jalan ya? Enggak, saya di tepi jalan. Begini Pak, Yesus itu datang ke dalam dunia, ya. Nah, Yesus itu datang ke dalam dunia. Jelas di sini ada aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Dalam bahasa Bapak itu Al-Nur. Dia datang sebagai terang. Aku telah datang dalam dunia sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jikalau seorang mendengar perkataanku, perhatikan Pak, jika seorang mendengar perkataanku, tetapi jika tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini Pak ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi memang Pak, Yesus datang ke dalam dunia, sesuai dalam Matius 20 ayat 28. Aku datang ke dalam dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi Yesus adalah sang firman sendiri. Jadi bukan tiganya Tuhan, tidak. Firman yang menjadi manusia. Dia sendiri, Allah sendiri. Untuk itu dia datang lahir ke dalam dunia, dan bagi siapa yang tidak mengikuti firman-Nya, ya contoh dalam Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 51. Yohanes 8 ya. Yohanes 8 ayat 51. Ini Pak ya. Sorry. Aku berkata kepadamu. Bapak baca Alkitab dari Kejadian sampai Maliaki. Semua Nabi Israel tidak pernah berkata, aku berkata, aku berkata, aku berkata. Karena dia adalah sang firman. Dia sendiri yang berkata-kata. Makanya di sini katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku. Bukan firman Allah atau firman Allah, tidak. Firmanku. Ia tidak akan mengulangi maut sampai selama-lamanya. Jadi kalau Bapak mau bertanya, Yesus itu siapa? Pada waktu Yesus belum mati disalibkan, sesuai dalam nubuatan,
Di kitab Yesaya. Banyak ya ayatnya kalau saya mau bongkar, tapi panjang ya. Yesus berkata tuh nubuatannya, Yesus berkata dalam Lukas 22 ayat 44. Inilah yang kukatakan, semua digenapi dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Semua kejadian Yesus mulai lahir, dia hidup, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, semua tertulis di dalam nubuatan itu. Digenapi di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sampai dia mati dan dia bangkit. Kemarin saya tanya Pak Nandang, dia nggak bisa jawab. Itulah kurangnya saudara-saudara kita dari seberang, karena tidak bisa membaca dari perjanjian lama. Mereka tidak tahu nubuatan apa saja yang ada di perjanjian lama. Mereka nggak ngerti. Karena mulai dari Kejadian sampai Maliaki adalah benang merah yang tidak bisa terputus. Mulai kedatangan Yesus, kelahirannya, sehingga dia lahir di kota mana, keturunannya siapa, semua sudah dinubuatkan, Pak. Semua benang merah, Pak. Ya kalau Bapak bicara malam ini, panjang sekali, Pak, kalau saya mau jelaskan. Jadi begitu, Pak. Makanya Rasul Paulus menulis. Karena begini, Pak, dalam bahasa Indonesia, kita ini miskin sekali kosakata, Pak, ya. Contoh, di dalam, ini Paulus katakannya di dalam, saya jelaskan ya. Nah ini, Filipi 2 yang Bapak tanyakan. Filipi 2 ayat 5. Di sini, ya, di sini hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan. Perhatikan, Pak. Di dalam bahasa Indonesia, yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, di sini kalau kita lihat, sebentar Pak ya, saya ketik dulu ya. Sebentar ya, saya ambil dulu kitab King James ya. Nah. Ya. Nah, di sini Pak ya, sebentar. Nah, di sini Pak ya. Di sini ya, Pak, yang ini ya. Nah, ini. Kristus Yesus, yang ayat Filipi 2 ayat 5. Dalam bahasa Inggris, in Christus Jesus who being in the form of God. Di ayat 6 ini. Who being in the form of God. Di sini, Pak. Jelas di sini dalam bahasa Inggrisnya, ya. Mengambil dalam rupa manusia. Nah, kalau kita kembali ke dalam bahasa Yunani, di situ jelas tertulis uparkon dalam bahasa Yunani. Di sini ya. Uparkon itu suatu keberadaan yang tidak bisa mengubah dirinya, menjadi bukan dirinya, gitu loh. Nah, kita kembali ke dalam bahasa, sebentar ya, dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau Alkitab itu nggak bisa dijelaskan cepat-cepat begitu, Pak. Nah, di sini kalau yang ayat 6 ya, Pak, di sini tadi dikatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah. Seharusnya dalam bahasa Indonesia itu terjemahan LAI harusnya, walaupun ada dalam rupa Allah. Seharusnya, Pak. Walaupun ada dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Gitu loh, Pak. Kalau di dalam bahasa teksnya aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu uparkon. Itu Pak, dalam bahasa Yunani. Yang mau tanyakan Pak? Pak Bombom. Ya. Halo Pak Bombom. Ya, silakan. Coba itu Pak Bombom itu ayat yang menerangkan segala firman telah aku sampaikan, itu ayat berapa itu? Ya, Yohanes 17. Coba itu dipampangkan. Ya.
Segala firman yang telah kuberikan kan? Betul nggak? Iya, iya. Ya, Bapak kalau mau tuh baca asli teks aslinya, karena kita Indonesia ini bahasanya agak sedikit apa ya? Kadang-kadang kami juga hamba Tuhan juga kadang merasa bagaimana ya? Sebentar ya, Dedi. Yohanes 17 ayat berapa ya waktu itu ya? Sebentar ya. Ayat 10 atau berapa ya? Perhatikan ini ya Pak, di dalam Yohanes 17 ayat 10, tidak ada seorang nabi bisa berkata begini, dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan dalam mereka. Itu nggak ada yang bisa begitu Pak, nabi-nabi nggak ada bisa begitu Pak. Kalau Bapak katakan tuh berapa, saya lupa ya. Ayat berapa tuh yang Bapak tanyakan Yohanes, ya? Yohanes 17 ayat 8. Oh 17 ayat 8 ya, oh ya. Saya nggak lupa itu. Nah, ini ya. Ini Pak ya. Iya. Sebab segala firman, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang padamu dan mereka percaya. Perhatikan di sini Pak. Aku datang daripadamu. Sekarang firman ini kata-kata datang dari mana? Dari saya kan? Kalau saya diam, apakah saya nggak bisa suruh orang? Bisa nggak? Mordekai, apa saya diam? Pak Mordekai, Pak Mai. Nggak bisa Pak. Jadi kata-kata itu. Tolong terangkan itu Pak Bom. Itu Yesus kan adalah firman Tuhan menjadi Yesus. Ya. Kemudian segala firman telah aku sampaikan. Itu maksudnya firman, menerima firman atau bagaimana itu? Ya, menurut Bapak terserah firman menurut firman. Makanya Pak, kosakata dalam terjemahan bahasa Indonesia itu sangat kurang Pak. Nah sekarang saya mau tanya Bapak tolong jelaskan ini dulu Pak. Coba Bapak, jelaskan ini maksudnya apa? Silakan Pak, Bapak baca baru Bapak jelaskan itu. Ayo, sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini maksudnya ada gimana ini? Iya. Jadi gini Pak, oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku, firman, padamu sendiri, padamu, pada Bapak, dengan kemuliaan yang kumiliki. Bukan kemuliaan Bapa, kemuliaanku. Berarti saya, umpamanya Tuhan Yesus ya, kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi sebelum dunia ada ya dia sang firman. Dialah hikmat Yesus itu, hikmat Tuhan itu. Dia adalah sang firman. Gitu maksudnya. Iya, maksudku apakah begini, ada seorang nabi bisa berkata demikian, Pak? Contoh. Tidak ke sana dulu, Pak. Itu maksud saya kan Yesus itu adalah firman yang berubah menjadi manusia. Anggaplah Yesus itu adalah firman. Bagaimana logikanya firman menerima firman dan menyampaikan firman? Ya, Bapak punya logika. Makanya Pak Lidara tolong buka dalam bahasa Yunani supaya kita jelaskan, Pak Lidara. Kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Pak, bahasa Indonesia itu kosakatanya kurang, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak berpatokan di situ, Pak, coba Bapak bisa berpikir yang logis lah. Apakah ada seorang nabi yang bisa berkata seperti ayat ini, Pak? Bentar ya. Sebentar, Pak ya. Saya kasih pengertian. Ya. Ini ya. Ini ya. Coba Bapak baca dari sini. Saya baca ya, Pak ya. Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, dan sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.
Suara saya ini keluar dari saya, apa, Pak? Bapak bisa dengar suara saya, kan? Bapak pasti melakukannya. Ya, Bapak pasti melakukannya. Sang firman itu, maka jadilah. Berbeda dengan Bapak. Bapak, firman itu Bapak ciptaan. Kami bukan. Bapak cuma diacik saja, Bapak anggap di situ. Nah, Bapak tahukah orang Israel, Pak? Orang-orang Farisi Saduki. Ya, saya awam. Bapak paksa, Pak, ya? Oke. Ini percakapan Tuhan Yesus dan orang Yahudi, Pak. Ini kesaksian tentang Yesus semua, Pak, ya. Sekarang saya mau tanya Bapak. Bapak perhatikan di sini. Bapak percaya kepada Nabi Musa, Pak? Bapak percaya tanya, tentang apanya? Ya. Bapak percaya kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa adalah Nabi bangsa Israel yang Nabi besar? Yang pernah membela lautan, bukan bela laut? Yang bukan bela laut, Pak? Percaya, Pak. Nanti bisa tanya Bapak lagi, ya? Boleh, ya? Saya tanya Bapak lagi, boleh satu, ya? Boleh, ya? Ya, saya tanya Bapak. Jadi, Pak, begini, Pak, ya. Di dalam ini, Pak, waktu Yesus berbicara dengan ini, Pak. Yesus berbicara dengan Nabi Musa. Bapak tahu kan ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang Farisi? Mereka mengidolakan Nabi Musa. Betul nggak? Bapak percaya juga Nabi Musa, Pak? Kalau Bapak nggak percaya, saya nggak lanjut. Percaya, ya? Percaya. Percaya, Pak, ya? Pak, baca, saya baca, ya. Ini orang saja, orang Yahudi kurang percaya sama Nabi Musa. Kepada Yesus. Makanya Yesus berbicara kepada mereka. Apalagi Bapak yang masih ada selumbar di mata Bapak. Nanti saya tanya Bapak lagi, ya. Pak Ciler masih ada nggak, Pak Ciler? Pak Ciler? Pak Ciler? Masih, Pak, masih. Ya, tolong siapkan itu, ya, hadis yang kera dan babi, ya. Saya mau tanya beliau nih. Siapkan hadisnya, ya. Oh, Quran, ya. Quran itu, Quran. Saya mau tanya. Ya, Quran, ya. Oke. Gini, Pak, ya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku sebab ia telah menulis tentang aku. Bapak paham, Pak, ayat ini, Pak? Itu pemahaman saya, ya, Pak Bom. Kalau saya salah, mohon maaf. Itu ya. Yesus berkata, menceritakan bahwa bahwa jika kamu percaya Musa, tentu kamu harus percaya kepadaku. Kenapa? Tidak ada kata harus, Pak. Jangan tambah, Pak. Tidak ada harus. Tidak pakai harus, Pak. Akan percaya juga kepadaku sebab ia. Lanjut, Pak. Lanjut. Jangan menambah, Pak. Ya, sebab ia telah menulis tentang aku. Pertanyaannya, menulis tentang Yesus siapa, Pak? Sedangkan Yesus belum lahir. Dia menulis tentang apa, Pak? Itu kan menceritakan bahwa Nabi Musa menulis tentang Yesus. Begitu kan, Pak Bom? Ya, menulis tentang Yesus apa, Pak? Siapa? Ya, nggak tahu. Di situ tidak diterangkan. Nah, itu dia. Banyak sekali. Nabi Musa telah menulis nubuatan tentang siapa itu Yesus. Tapi dia belum tahu namanya Yesus siapa. Karena jarak dari Yesus ke Nabi Musa 1440 tahun sebelum Masehi. Bapak lihat, ya. Bapak percaya Nabi Musa, kan? Ini dia kita bahas. Bapak pancing jadi. Oke. Perhatikan, Pak. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia, Musa, telah menulis tentang aku. Siapa itu Yesus? Tetapi jikalau kamu tidak percaya, Bapak tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya juga apa yang akan kukatakan? Kalau Bapak tidak percaya Nabi Musa, percuma saya mau jelaskan. Kalau Bapak percaya, kita lanjut. Oke? Kita lanjut. Nabi Musa punya kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. 5 kitab Taurat. Saya jelaskan, ya, dalam kitab Keluaran. Apa yang ditulis? Bapak perhatikan. Bapak perhatikan. Keluaran 3 ayat 13. 14. Perhatikan, Pak. Tadi Yesus lagi berbicara dengan siapa, Pak? Saya ingin tanya, Pak. Tadi Yesus berbicara dengan siapa?
Kalau paham saya, Yesus. Sebentar Pak, jangan cari jauh. Saya tanya cuma pendek. Tadi Yesus berbicara dengan siapa? Dengan orang lain. Iya, orang ahli Taurat itu orang-orang Saduki, Farisi. Mereka itu orang apa? Pak? Israel atau orang Yahudi atau orang Arab? Waduh, aku kurang paham itu. Jadi katakanlah orang yang paham tentang Musa. Pada waktu Yesus ngobrol itu sama orang Farisi kan? Farisi Saduki itu orang apa Pak? Orang Islam atau orang Israel? Orang Israel. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Nah, saya sengaja tanya Bapak supaya Bapak jangan lari kiri kanan. Oke, perhatikan sini Pak. Firman Allah kepada Musa. Pak, firman Allah kepada Musa. Ini kitab Musa Pak. Firman ini siapa? Elohim sendiri. Firman Allah kepada Musa. I'm who I am. Aku adalah aku. Lagi firmannya. Beginilah kau katakan kepada, kata kau ini Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Orang Israel. Yang tadi lagi berbicara dengan Yesus. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saya mengutus, saya punya firman kepada Anda. Bapak udah paham? Diulangi Pak. Aku telah mengutus aku. Oke. Perhatikan Pak. Firman Allah kepada Musa. I am who I am. Aku adalah aku. Lagi firmannya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Orang Israel yang tadi berbicara. Makanya Yesus berkata, jikalau kamu percaya kepadaku, tentu kau juga percaya kepada apa yang ditulis oleh Nabi Musa. Ini yang ditulis oleh Nabi Musa. Salah satunya. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Aku mengutus aku, bukan aku mengutus Musa. Atau aku mengutus Nabi. Tidak. Aku mengutus firmanku kepadamu. Contoh Pak ya. Keluaran 6. Ini masih keluaran Pak. Keluaran 6. Pak Cilar jangan tidur dulu. Perhatikan Pak ya. Perhatikan nih Pak. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Pak ya. Tetapi dengan namaku Tuhan, perhatikan Pak, Yahweh, Tuhan besar. Tetapi namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri, Pak. Saya sudah kenalkan diri saya Pak Bom. Pak Bom yang sabar kan? Sebentar, yo, wes oropopo, iki loh, contoh iki loh. Pak Bom ini kan manusia. Contoh, sementara saya menyiar Bapak belum kenal saya, cuma tahu nama aku Bom ya. Iki loh. Cuma tahu lihat aku begini selama ini aku nyiar. Pak Lidara kan Bapak belum pernah lihat. Nah, setelah aku ketemu Bapak, kopi darat, Bapak ketemu saya. Pak iki aku manusia, badan besar, nama aku Bom. Paham nggak? Selama kalau begini Bapak cuma tahu aku manusia, betul nggak manusia? Aku kan manusia yang ngomong, betul nggak? Kalau begini, contoh, kalau Tuhan tidak pernah Tuhan. Nanti setelah Tuhan muncul dalam rupa manusia, oh iki loh ya. Paham Pak ya? Nah, pada ya, ini Pak ya. Ini contoh. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Perhatikan Pak. Jadi semua bangsa Israel, ya, Bapak baca. Bangsa Israel mulai dari Musa, Yosua, Daniel, Yehezkiel, Mika, Maliaki, Esra, ya, Gad, macam-macam, Mordekai. Pak Bom itu diulang lagi Pak Bom. Sebentar. Oh ya wes, kan gila. Amin. Menampak. Ini tadi Pak Bom. Ini. Oke. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Oke, Pak. Abraham sudah tahu Allah. Ya Bapak mau tanya tunjukkan wajah. Nanti mau panjang lagi Pak. Bapak mau tanyakan, pernahkah Tuhan menunjukkan dalam bentuk manusia? Pernah Pak. Dalam Kejadian 18. Pak Bom, ayat ini Pak Bom maksudnya gimana? Menampakkan diri dan menyatakan diri ini maksudnya apa ini?
Aku telah menampakkan diri itu menyatakan diri kepada nabi-nabi sebelumnya, Abraham, Ishak dan Yakub. Kan ada di kitab Kejadian, Pak. Allah berbicara kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Kalau Bapak bertanya begitu, kembali lagi saya jauh lagi, Pak. Jauh lagi, nanti siang-siang aja. Oh gitu. Iya. Bapak coba baca Kejadian, Bapak kan ada Alkitab. Bapak Kejadian, baca Kejadian 18. Aku nggak punya, Pak Bumbum, aku awam banget. Tolong dong dipakai. Begini, Pak. Abraham itu Tuhan berbicara dengan Abraham. Betul. Ya, di Kejadian 18 dalam rupa 3 orang dia menampakkan diri, 3 orang sosok. Abraham tersungkur. Tapi Abraham Allah tidak pernah berkata bahwa saya punya nama ini Misto atau Karyo atau enggak. Akulah Allah. Elohim, I am who I am, Yahweh. Itu pengertian menampakkan itu ya? Iya, dia menampakkan diri dalam rupa apa, terang atau bentuk apa, berbicara. Tapi berbicara dia tidak pernah namanya. Gitu ya. Tapi belum menyatakan. Gitu. Oke. Iya, belum menyatakan namanya. Namanya dia belum kasih tahu bahwa namanya siapa. Baru bilang Allah Abraham, Ishak dan Yakub atau Yahweh. Kalau Allah menampakkan diri namanya itu dia punya nama itu selalu disampaikan bahwa YHWH, Yeshua, ya, Hanosri, Umelek, Haji Hudim. YHWH, Pak. Iya. YHWH. Oke? YHWH itu artinya Yeshua, Hanosri, Umelek, Haji Hudim. Ya, itu nama yang keramat, Pak. Bapak jangan kalau ke Israel Bapak sebut nama itu, hati-hati, Pak. Itu dipelintir itu sama Israel. Ya. Oh, Raiso yang dipanggil itu yang bisa itu, Pak. Adonai, Hasem, Melek, Avinu, Elah, Elohim, Abba. Itu kalau Yahweh jangan. Itu nama. Nama kebesaran. Itu nama sakral, oke? Nah, Bapak perhatikan ini ya. Dengan namaku Tuhan aku belum nyatakan diri ya. Jadi Bapak belum ketemu saya, belum tahu namanya. Nah, Nabi Yesaya. Oke, Nabi Yesaya, Pak ya. Nih, pilih ya Nabi Yesaya. Oke, wes. Kasih lihat. Nabi Yesaya sampaikan. Ya. Nih. Nabi Yesaya katakan di dalam Yesaya 52. Kalau saya mau panjangkan ke Pak, sekolah itu panjang, Pak. Tapi nggak bayar, Pak Bom. Ya orang. Ini kan mengajar satu kali, yang lain, Pak. Nah, ini loh. Nah, perhatikan sini, Pak. Sebab itu umatku, kataku ini berarti Tuhan, Pak ya. Ku ini besar, K besar. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Ya, Pak kan? Wes kok. Ngerti tahu, Mas? Umatku akan mengenal namaku, dan waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia. Perhatikan, Pak, bahasa ini. Bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Akulah yang berbicara, ya aku dibom-bom loh, nanti loh. Paham ya? Nanti aku datang ke dalam dunia, aku di Pak Bom-bom iki loh. Nanti saya ketemu Bapak di Jawa mana, saya ketemu, ini loh Pak Bom-bom. Bapak kan sekarang nggak tahu tinggi saya berapa, badan saya berat berapa kilo, paham nggak? Cuma tahu kepala bom-bom. Keseringan makan Pak Bom-bom. Bukan, maksudnya Bapak kan nggak tahu tinggi saya berapa, besar saya berapa kilo, berat saya. Bapak kan cuma tahu gede aja ngomong ini. Iya toh, nanti setelah Bapak udah ketemu, aduh Pak Bom kok tinggi banget ya, besar banget ya, kelas berat ya. Gitu ya. Paham nggak, Pak? Paham ya? Nah, paham. Nah, di kitab Yesaya ini bahwa Tuhan bilang, ya, Dia akan datang dan mereka akan tahu namanya siapa itu. Nah, sebelum itu, Pak, saya buka di kitab Yehezkiel dulu, Pak. Kitab banyak, Pak. Alkitab banyak. Perjanjian Lama buatan. Nah, coba Pak kita lihat siapa itu ini. Yehezkiel contoh ya, Pak ya. Nah, kita buka dalam Yehezkiel 38, Pak ya. 38 ayat yang ke-23. Bapak lihat ya. Nah, sini Pak. Bapak perhatikan ya. Tadi kan Tuhan bilang aku datang dalam, aku akan beritahu kepada umatku, namaku. Betul nggak? Oke Pak ya. Nah, di sini Pak. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku. Nah, dan menyatakan diriku. Menyatakan dirinya lagi. Di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
aku akan datang ke dalam dunia, atau saya akan datang ke Jawa, saya cari bapak, iki lo aku lo, apa bom, badannya gemuk besar, tinggi besar. Nah itu maksudnya. Si tuku sate. Iyalah, Ya, tinggal ya. ngajak makan sate orang popo ya. Wes aku gelem ya makan sate enak tenan. Oke Pak ya, udah Pak ya, oke? Oke, nah siapa itu Tuhan Pak? Kalau saya mau jelaskan panjang sekali, nanti siang-siang Bapak masuk lah, boleh lah. Nah, di dalam Lukas 1 Pak, ya, nah Lukas 1 Pak, Tuhan punya nama itu siapa Pak? Sehingga dia datang lahir ke dalam dunia. Siapa namanya ya? Jenengnya siapa ya Pak? Iki lo namanya ya. Nah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Tuhan itu punya nama siapa Pak? Yesus. Yesus Kristus. Nah, kalau kita seorang perempuan ini, kita kembali dalam Kejadian 1, ya, ini Pak ya. Kejadian 1, Kejadian 3 ayat 15. Kita kembali jauh, tapi nggak usah. Saya lari ke Yesaya dulu Pak. Ya, Pak ya. Yesaya sebentar. Yesaya 7 ayat 14. Bapak perhatikan ya. Sebab itu Tuhan, perhatikan Pak. Sebab itu Tuhan, Pak lihat. T-U-H-A-N kecil keluar ya. Betul nggak Pak? Betul nggak? Nah, sebenar Pak Bom. Berarti ini anak Bapak. Anak ya. Bukan Huruf Yahweh. itu apa perbedaannya? Perbedaannya. T-U-H ini adalah Elohim. Maksudnya? Dia sang firman. Dialah sang firman. Bapak paham ya? Kalau YHWH itu Yahweh itu Bapa. Sang firman. Oke? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung Maria. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel adalah Tuhan beserta kita. Oke Pak ya? Kita lanjut kayak gini. Bapak lihat, perhatikan baik-baik. Bapak perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Tapi yang lain sabar nggak Pak Bom? Sabar. Supaya Bapak jelas. Tenang aja Pak. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut seorang orang, Bapak perhatikan, penasehat ajaib yang mau datang ini Pak. Allah yang perkasa. Pak, disebut Allah loh. Bapa yang kekal, Raja damai. Yang mau datang. Ini sudah dibuatkan tahun 700 lebih Masehi sebelum datang Kristus. Pak, namanya siapa? Nah, Bapak tadi saya sudah bilang namanya siapa? Yesus ya. Bapak perhatikan dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Yang berbicara ini malaikat, Pak. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Perhatikan Pak. T-U-H-N kecil ya. Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa namanya Pak? Yesus. Makanya Yesus katakan. Ini ucapan siapa Pak Bom? Yang Lukas ini. Lukas ini. Yang Lukas ini. Tadi lu. Yang ini. Lagi. Yang ini. Yang ini. Yang katakan. Hari ini malaikat Pak. Malaikat Jibril. Yang Bapak bilang Jibril itu Gabriel. Itu begini Pak Bom. Hari ini telah lahir. Itu kan ungkapan sebuah berita. Kemudian siapa penerima berita itu? Penerima berita? Ya malaikat disaksikan oleh domba-domba Pak. Bapak baca terus sampai ke bawah. Semua disaksikan nih. Terus sampai ke bawah nih Pak. Di zaman ini ada nabi Pak. Nanti kita baca terus. Nah, itu kan Bapak jangan terpengaruh. Bapak bilang Bapak tidak punya Alkitab. Hanya itu Bapak protes. sang malaikat. Malaikat Pak, Gabriel Seorang Pak. Nah, makanya di ayat 29 ini Pak. Nih, di ayat 29 ini. Nah, nih. Nih Pak, lihat ini Pak. Ini seorang nabi yang berkata ini loh. Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Jadi Bapak yang seorang nabi ini dia sudah berkata bahwa dia sudah waktunya dia mati. Karena untuk apa lagi dari dunia? Seorang Tuhan sudah datang tuh dalam rupa manusia. Nih, terus baca. Yang bersaksi di sini adalah, nah kita lihat di sini. Dalam 36. Nah, 36 ini siapa? Lagi pula di situ ada Hana. Hana apa? Seorang nabi perempuan.
Jadi dalam Kristen itu ada nabi, bukan nabi lagi nabi yang kalian cerita-cerita itu. Zamannya Yesus ada nabi namanya Nabi Hana, Pak, ya. Yang bersaksi sini ada beberapa nabi dan ada beberapa malaikat. Malaikat dengan para domba. Mereka menyaksikan gembala-gembala. Nah, yang menyatakan ini apa? Hari ini telah lahir bagimu adalah malaikat sendiri. Tidak seperti Bapak. Bapak punya nabi, dapat ilham dalam gua, tidak ada saksinya. Itu Waroka yang berkata, istrinya berkata. Bentar, Pak Bombom. Bentar, yang sabar dong, Pak Bombom, yang sabar. Enggak, saya nggak sabar. Saya sabar orangnya. Saya awam ini mau bertanya nih Pak Bombom. Sebentar, Pak. Sebentar dulu, Pak. Saya sudah jelaskan ya. Sebentar, Pak. Makanya Yesus katakan, ya, di dalam Yohanes, sebentar ya. Yohanes 8 ayat 23, Pak. Bapak perhatikan, Pak. Nah, makanya Yesus berkata kepada orang Yahudi, lalu aku berkata kepadamu, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Perhatikan, Pak. Tadi Bapak saya pernah bicara bilang, aku dia. Bapak tidak, tadi saya sudah menjelaskan misalnya tentang aku dia, toh? Bapak perhatikan ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Oke, Pak ya? Akulah dia. Kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kalau Bapak tidak percaya Yesus yang tadi saya sampaikan mulai dari ayat tadi, Pak, Bapak akan mati dalam dosa, Pak. Sebentar, Pak ya. Tuhan Yesus berbicara dengan seorang. Berbicara ini, Pak. Sebentar, Pak. Saya kasih lihat ya. Seorang laki-laki buta yang disembuhkan. Sebentar. Jangan banyak-banyak, Pak Bombom. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Saya mau jelaskan, baru saya mau tanya Bapak. Nah. Bapak perhatikan ini ya. Bapak paham. Siapa itu Yesus, Pak? Ini orang yang disembuhkan matanya ya. Perhatikan, Pak. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar kota diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Ya, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Berarti Yesus mengatakan apa? Dialah Tuhan sendiri, Pak. Murid-muridnya saja tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tapi mereka menyembahnya di atas perahu. Bahwa dia Tuhan. Dan dia tidak pernah menolak dia Tuhan. Apa yang Bapak mau tanya lagi sekarang? Kalau Bapak mau saya jelaskan terlalu panjang, Pak. Tapi yang sabar ya Pak Bombom ya. Ya, saya sabar. Pak, saya boleh tanya, Pak? Pak Bombom. Ya? Tadi ada keraguan tentang Bapak itu. Siapa namanya, Pak? Saya ya. Tentang Yohanes 17 ayat 8, Pak Bombom. Mungkin itu yang dia ragu, Pak Bombom. Mungkin perlu dijelaskan sedikit. Nggak tahu, Yohanes berapa tadi? Sebentar, saya bacakan Pak ya, supaya dia ngerti. Dia kan seolah-olah nganggap kok sudah jadi firman kok dikasih firman lagi gitu loh, Pak Bombom. Oh iya. Yohanes 17. Sudah ya, saya bacakan ya, saya jelaskan sedikit. Siapa yang putar ini doubling ya? Siapa ya? Nggak tahu. 17 ayat 8, Pak Bombom. Ya. Ya. Nah, ini yang Bapak seolah-olah beranggapan bahwa ini bertentangan, Pak, gitu Pak ya. Kok sudah Bukan jadi firman? Aku bingung, nggak paham. Ya bingung. Ya maksudnya bingung. Kok manusia sudah menjadi firman menjadi manusia gitu ya? Kok dapat firman lagi gitu ya? Begini betul, Pak. Gimana? Begini Pak. Yesus itu kan firman. Iya betul. Terus kok menerima firman dan menyampaikan firman, itulah aku bingung. Oke. Ya ini saya jelaskan Pak ya. Jadi mungkin Bapak beranggapan begini, pola pikirnya mungkin berbeda Pak ya. Seolah-olah Tuhan Yesus ini ketika menyampaikan firman mendapat firman dari Tuhan menyampaikan begitu, baru Tuhan Yesus menyampaikan begitu Pak ya. Pola pikir Bapak kan begitu. Bukan. Enggak, maksudnya begini, betul. Maksudnya begini. Yesus ini kan firman, Pak. Ya kan? Ya, betul. Seolah-olah pemikiran Bapak ini seolah-olah kok dia sudah firman,
kok masih menerima firman dan menyampaikan firman lagi, kan begitu? Betul, betul. Nah, jadi begini Pak, yang namanya Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah berkata Pak, bahwa Tuhan berfirman, tetapi aku berkata kepadamu. Itu yang perlu kita. Tuhan Yesus selalu berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Itu banyak ayatnya Pak. Ya. Nah, jadi begini. Begini, bentar Pak, saya jelaskan dulu. Artinya ini Pak, firman yang engkau sampaikan kepadaku, artinya ini waktu Yesus, Tuhan Yesus menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, atau mengambil rupa seorang manusia, firman itu sudah melekat Pak. Sudah melekat dalam diri dia, itulah firman Pak. Itulah yang dia sampaikan. Gitu loh. Bukan berarti seperti misalnya keyakinan Bapak ya, oh dapat wahyu baru disampaikan, dapat wahyu baru disampaikan. Bukan begitu Pak. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sudah firman Tuhan. Makanya Yesus selalu berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Jadi dia bukan berarti misalnya hari ini ya, Yesus menyampaikan firman Tuhan, bukan berarti hari ini dia dapat wahyu, bukan Pak. Artinya sejak firman itu mengambil rupa seorang manusia, ya, atau firman itu menjadi seorang manusia, firman itu sudah melekat Pak, sudah penuh ada dalam diri dia Pak. Itulah yang dia sampaikan. Gitu Pak. Coba tagnya ditayangkan lagi biar aku yang membaca. Baik, silakan. Nah, nanti Bapak akan lihat. Tampilkan Pak Bom Bom. Silakan dibaca Pak Bom Bom. Pak Mordeka itu di ayat itu yang mereka persoalkan itu adalah kata utusan itu biasanya Pak. Bukan, di sini kan ada di sini. Enggak, kuncinya justru di bawah di sini. Aku datang daripadamu. Nah. Udah Pak Mordeka. Ya. Mau sampai pagi juga orang ini keras kepala. Saya mau tanya sama dia dulu. Apa-apa, kita punya kewajiban nyampaikan. Udah Pak, itu alasan aja Pak. Aku ini juga orang bodoh Pak. Saya mau tanya Pak, silakan Pak Ciler. Ini ayatnya, Bapak tolong jelaskan sama saya. Saya juga bingung Pak. Pak, silakan baca Pak. Ini Ciler, tolong tanyakan Pak. Baru saya tanyakan. Pak Ciler. Ya. Ya, tolong tanyakan sama Bapak. Bapak ini pura-pura bingung juga, pura-pura bodoh aja. Saya juga pura-pura bodoh juga sekarang. Saya mau tanyakan ini Pak. Ya, di Al-Baqarah 2 ayat 65 ini Pak. Itu yang ditanyakan apa ya Pak Bom Bom? Aku ini awam loh Pak Bom Bom. Iya, saya mau tanya aja Pak. Kita juga awam Pak. Terbuka. Kita juga awam. Sama. Kita mau tanya dulu. Yang kita mau tanyakan di sini kan ada pelanggaran hari Sabat Pak. Yang dimaksud Allah ini pelanggarannya itu apa dan hari Sabat itu apa maksudnya ya Pak? Ada nggak diterangkan di Quran Pak? Yang berikutnya Pak, ini kan ada kutukan kepada orang, nggak tahu siapa nih Pak ya, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kerayang hina. Ini kan kayaknya kepada orang Yahudi Pak. Sampai sekarang kutukan ini sudah ada terjadi nggak ya Pak? Jadi ada 3 pertanyaan itu Pak. Pelanggarannya apa dan hari Sabat itu apa? Terus apa buktinya ada orang Yahudi yang jadi kera, Pak? Silakan, Pak. Ini konteksnya begini, Pak ya. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ini terjemahnya seperti ini, Pak. Saya tidak membaca terjemah bawahnya loh. Ini saya menerjemah sendiri. Kalau salah ya mohon maaf. Walaqad alimtum, dan benar-benar kalian tahu alladzina tadaw, orang-orang yang melampaui batas, minkum dari kalian semuanya, fis sabti, tentang hari Sabat. Faqulna lahum, kemudian aku berkata kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Itu terjemah leknya. Kalau penjabarannya
Saya bukan pakarnya menjabarkan, Pak. Artinya mereka melampaui batas urusan apa? Nah, itu saya tidak mengetahui sejauh itu, Pak. Mau lari lagi. Terus hari Sabat itu apa, Pak? Hari Sabat itu hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Hari siapa ngajarin, Pak? Kenapa ada yang ngajarin, Pak? Sebentar, Pak. Kenapa dengan hari Sabtu, Pak? Apa yang dilanggar di hari Sabtu, Pak? Nah, itu kan penjabaran kan? Ya. Tadi kan saya baca terjemahnya bahasa Arab ini. Dan benar-benar kalian tahu orang-orang yang melampaui batas tentang hari Sabat. Kemudian aku berkata kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Ya. Oke. Ya, ada apa, Pak, dengan hari Sabat, Pak? Apa yang dimaksud dengan hari Sabat? Mereka melampaui hari Sabat. Terus melampaui itu maksudnya apa? Nah, itu kan namanya penafsiran. Saya tidak ahlinya menafsiri. Oh, terus yang jadi kera yang hina ini, Pak, ada nggak buktinya sampai sekarang manusia jadi kera, Pak? Nah, itu pun bukan wilayah saya. Bapak udah tua. Kalau gitu Bapak ngapain percaya Islam, Pak? Nggak tahu apa-apa. Ya, tadi kan saya belajar sama Pak Bombom, sehingga jadi bahan pertimbangan, kan? Oh, gitu. Ya udah, Bapak tinggalin aja ini, Pak. Bapak makanya saya tadi kan milih Pak Bombom karena di mata saya beliau sabar. Katanya Bapak Ustadz, menerangkan satu ayat ini aja Bapak nggak bisa. Tadi kan yang ngomong itu tadi apa itu? Yang ngomong kan bukan saya. Terus saya ralat, Pak Bombom jangan percaya. Itu mereka-mereka aja membigilar aku seperti itu. Orang Bapak membacanya dengan fasih loh, Pak. Fasih sekali. Masa artinya nggak ngerti, nggak tahu maksudnya apa. Kalau banyak yang banyak pasti juga murtad loh. Yang banyak pasti juga murtad loh. Jadi kita positive thinking aja dulu. Ya, dia kan membacanya dengan fasih, mengartikannya juga dengan fasih. Harusnya Bapak sebagai seorang yang beriman mencari tahu apa yang dilanggar dan apa itu hari Sabat. Dan sudah ada nggak manusia yang jadi kera? Kan harusnya begitu, Pak, kalau Bapak beriman. Bukan hanya tahu membaca, kemudian mengartikan, tapi nggak tahu maknanya. Itu namanya iman buta, Pak. Tadi kan saya pengen bicara sama Pak Bombom untuk diajarin. Kalau sudah saya paham, kan bisa saya jadikan pertimbangan. Ya, ini saya juga minta Bapak yang ngajari saya lah, Pak. Tolong bantu ajarin saya ini, Pak. Oh, saya masuk ke sini pun minta belajar sama Pak Bombom kok. Bukan kepengen ngajar. Oke. Pak Ciler. Pak. Woi. Siapa Pak Ustadz begini ya. Jangan Ustadz. Saya lihat Bapak. Saya oke sudah Pak Rohim. Pak Rohim, Bapak fasih sekali dengan Al-Quran ini ya. Bapak yang terjemahan, oke? Oke. Pertanyaan gini, saya Pak Bombom. Sebentar Pak Bombom. Gini Pak Bombom. Di daerah saya orang kampung itu rata-rata kalau masalah membaca Quran itu banyak yang pinter-pinter, tidak harus ustadz. Karena dari kelas Iqra atau TK sampai SD sampai SMP itu sudah diajarin gitu. Walaupun tidak semuanya. Pak Rohim. Kalau yang sering masuk ke room kita ini, Pak, membacanya satu terbata-bata, Pak. Kemudian mereka tidak berani mengartikan sendiri. Bapak berani loh, Pak, mengartikan sendiri. Ini walaupun Pak, terjemahan yang kita pakai ini adalah terjemahan dari Kemenak, Pak. Pemerintah punya. Tapi Bapak bisa mengartikan berbeda gitu ya, Pak. Walaupun mungkin maknanya sama. Tapi kalimat yang Bapak gunakan itu berbeda, Pak, dengan tafsiran dengan arti Kemenak ini. Artinya Bapak lebih jago daripada pakar yang ada di Kementerian Agama itu, Pak. Berarti Bapak paham, Pak. Kan begitu. Tapi begitu Bapak ditanya, Bapak berkelit, tidak mau menjelaskan. Begini loh Pak Rohim, ya.
Iya. Bapak sekarang ditonton kurang lebih 1.245 orang ini, Pak. Ini Waduh, kalau begitu permisi aja deh. Aku takut aku. Kenapa? Takut ditonton ya. Kenapa, Pak? Maaf ya Pak Bombong, aku takut Pak Bombong. Kenapa? Kenapa takut? Takut kebongkar ilmunya gitu, terima kasih Pak Bombom ya. Lain waktu aku belajar lagi boleh Pak Bombom ya. Loh. Boleh. Pak Bombom punya saran banyak kok. Iya. Padahal Pak, begini Pak, saya mau tanya Pak, saya mau bandingkan begini. Di kitab Bapak kan mengatakan bahwa kalian telah Allah Tuhan Bapak kan mengutuk orang Yahudi jadi kera. Tapi di dalam kitab Taurat, Yahweh tidak pernah mengutuk orang Yahudi jadi kera. Nggak ada, Pak. Nah, jelas kitabnya berbeda ya, Tuhannya berbeda. Pertanyaan saya, Pak, orang Yahudi siapa yang jadi kera, Pak, sekarang? Ya, mungkin beda kali, Pak, ya. Ya beda lah, Tuhannya beda, Pak. Bapak ikut Yesus saja, Pak. Dari kitab yang benar aja, Pak. Ikut Yesus. Iya. Makanya aku tadi belajar sama Pak Bombom. Untuk bahan pertimbangan. Sudah sampaikan, Pak. Bapak tahu nggak di Al-Quran ada nggak Yesus ada lahir di Isa Al-Masih lahir di mana, Pak? Nggak tahu, Pak Bombom. Nah, Bapak lihat ya. Bapak lihat ya. Yesus itu di dalam Bapak punya Isa Al-Masih nggak dijelaskan di mana lahirnya. Kalau di kitab, Pak, dari jauh sebelumnya, dari 500 tahun sebelumnya, Tuhan itu datang ke dalam dunia sudah dikasih tahu, Pak. Saya buka dalam kitab Mika ya. Mika ini sudah 500 tahun, Pak, jarak Yesus dan Mika. Ini, Pak, di kitab Mika ya. Nah, ini, Pak. Perjanjian Lama. Mika 5 ayat 1. Perhatikan, Pak. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu aku bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Sama tadi dalam Yohanes 17 ayat 5. Sejak dahulu kala. Perhatikan, Pak. Sebelum dunia ini ada, dia sudah ada sang firman. Iya. Di kota apa, Pak? Bethlehem. Isa Al-Masih tidak dijelaskan lahir di mana. Al-Quran menjelaskan di pohon kurma. Dari kitab Mika sudah dilahirkan bahwa Yesus itu lahir di kota Bethlehem. Artinya rumah roti. Di atas tidak ada pohon kurma, Pak. Sabar toh Pak Bombom. Enggak, Pak Bombom orangnya begini. Pak Bombom nggak tahu marah, paling ketawa. Ya, Pak Bombom nggak tahu marah. Cuma gini. Volumenya doang yang keras, hatinya mah lembut. Itu Pak Bombom, ya. Apalagi malam ini sudah cemilan. besok minggu ibadat nggak apa-apa lah. 2 jam udah nyampe ya, Pak. Pak Bombom udah nyampe. Udah nyampe, udah. Nih, udah nyampe. Sementara begini dulu Pak Bombom ya. Ntar dulu Pak. Ntar. Supermarketnya udah buka. Terima kasih ya teman-teman sudah cemilan. Ibu Vivi. Ya. Dengan yang lain. Terima kasih Pak Bombom ya. Ya. Bapak kalau mau tanya nanti saya jelaskan, Pak. Yesus itu dinubuatkan banyak, Pak. Ya. Yesus itu dinubuatkan banyak. Ya, Pak ya. Nanti lain waktu Pak Bombom ya. Kalau hari ini Yesus itu dinubuatkan dalam perjanjian lama itu ada 380 ayat. Buat satu ayat aja apa lagu? 380 ayat dalam nubuatan perjanjian itu yang saya sudah tahu. Yang saya sudah tahu. Penggenapannya 300 lebih, hampir 400. Karena ada satu ayat dia menubuatkan ada 2 tempat. Apa tahu Pak? Itulah Alkitab. Pak Bombom, udah dulu ya, aku ngantuk. Ya wes. Nanti PR saya Bapak cari ya, orang Yahudi siapa yang dikutuk jadi kera ya. Saya bingung Pak, nggak tahu saya. Saya pusing. Pusing aku. Mudar penting aku. Penting. Kok sedikit loh penting aku ya. Pak Rohim doa dulu Pak, tanya Pak. Siapa orang Yahudi yang jadi kera? Tanya dulu Pak, doa. Doa yang khusyuk, tanya. Oke loh Pak, aku tak kasih lihat ya. Nah, Bapak saya kasih lihat ya. Nih Pak.
Kalau di kitab Taurat Nabi Musa yang melanggar Sabat itu Pak Iki loh Pak ya. Nah, kasih banding-bandingan Iki loh. Bentar. Di kitab bilangan atau berapa ya? Ya, kitab bilangan udah. Sambil kita bilangan saja dulu. Bilangan 15. Nah ya, Bapak coba lihat ini pelanggaran ini. Kalau yang melanggar Sabat, nggak ada dikutuk jadi kera. Orang ono Pak, ono. Nih, orang yang melanggar peraturan Sabat itu loh, dari 32 sampai 35. Oh, kalau 35, lalu firman Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Dihukum mati Pak, nggak ada dihukum jadi kera. Nggak ada. Apalagi babi. Wah, babi enak tenan celeng kok, enak tenan celeng Pak. Wes celeng iki loh. Wah, celeng itu mana mau? Celeng itu loh. Nah, itu celeng loh. Wah, enak tenan celeng. Iya, iya Pak ya. Iya, iya itu Pak. Celeng. Ya, motor nun Pak ya. Pak Bombom. Ya. Kalau saya kurang sopan atau enggak. ucapan santai Pak. Ya, orang sopan. Maaf ya. Ya, wes, Bapak main-main. Kita kunjung Pak ya. Biasa. Motor nun Pak. Makasih. Ya, makasih Pak. Oke. Silakan Pak.